Psychology Unlock. Halo semua, balik lagi di Psychology Unlock bareng aku Ciara dan juga narasumberku nih. Kali ini ada Bu Afinisya Rashida, MPSI Psikolog. Halo Bu Vivi. Halo. Boleh nih Bu, kenalan lebih lanjut nih Bu. Oke, baiklah. Terima kasih ya Kak Tiara ya. Oke, saya Afinisya Rashida, Magister Psikologi Psikolog. Saya mungkin biasa dipanggil Vivin aja ya kayaknya ya, biar nggak susah. Saya adalah dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Aduh, kita kedatangan dosen. Kali ini kita mau bahas apa nih Bu ya? Wah, bahasa apa ya? Banyak loh fenomena yang ada di sini ya. Iya, akhir-akhir ini tuh rame banget Bu. Salah satunya yaitu kasus pembulian Bu. Oh, oke. Nah, Banyak akhir-akhir banget ini ya. ada rame banget. Salah satunya itu ada ini, anak kelas 1 SD dibully oleh 5 orang kakak kelas. Aduh, kasihan banget ya Bu, dipukuli loh, sampai dipukuli. Nah, selanjutnya ada juga kasus pembulian dari SMP. Nah, ini sampai korbannya itu membakar sekolah. Oh. Iya, sampai membakar sekolah Bu. Dan sayangnya dari kepala sekolah ini bilangnya kalau anak ini caper. Saya bilang cari perhatian gitu ya Bu. Dan nggak hanya SD SMP aja, di mahasiswa itu ternyata juga ada loh. Di mahasiswa biasanya beberapa tahun yang lalu rame kasus waktu ospek ini jadi ajang pembulian. Ya kan rame banget tuh yang akhir-akhir tahun lalu itu kan. Terus ada ini yang lagi rame juga akhir tahun lalu, Desember tahun 2022 itu ada pembulian ya memang korban ini melakukan pelecehan seksual tapi dihakimi secara massal sampai dipaksa untuk minum air kencing. Kasihan banget ya Bu ya. Oh juga, aduh heran, saya juga sendiri tuh heran. Tahun 2017 kalau nggak salah juga ada pembulian terhadap anak disabilitas. Nah ternyata di setiap level pendidikan itu ada yang namanya kasus pembulian ya Bu ya. Betul. Nah kalau boleh tahu nih Bu, siapa aja sih yang bisa jadi korban bully ini? Siapapun yang ada di dunia ini bisa jadi korban bully. Semua ya Bu? Semua. Baik itu anak kecil, anak muda, anak dewasa, orang tua, pekerja, semua bisa jadi korban bully. Karena memang sebenarnya apa ya, kayak ada kerentanan tertentu juga ya. Kalau misalkan kita tadi misalkan ada perbedaan, ada perbedaan kekuasaan. Nah, itu yang jadinya apa ya, bisa membuat ada muncul nih serba salahnya gitu ya. Jadi ada kondisi iya kamu gini. Nah, banyak banget tuh yang seperti itu sebenarnya. Jadi nggak mengenal usia, nggak mengenal level gitu ya. Semua pasti bisa. Oh ya, bahkan keluarga sendiri tuh juga Keluarga bisa. juga bisa. Ini tante saya kan akhir-akhir ini kan ada Lebaran Idul Fitri dan juga Idul Adha. Bilang kamu tuh gendutan ya sekarang. Kok kamu gendutan ya kayak gini sekarang? Kok kamu tambah hitam? Kok kamu kayak gini? Kamu sekarang kuliah di mana? Loh, kok di sini? Loh, kok di situ? Waduh, pokoknya itu semua itu pokoknya bisa. Jujur aja rasanya kayak digituin itu gak enak banget ya Bu. Kayak kenapa sih harus kita ketemu nih setahun sekali? Pembahasannya harus tentang kamu kok gendutan ya sekarang, gimana ya saya orang dikasih makan gitu. Ya gak salah kalau saya gendut kan. Jadi emang dari keluarga sendiri tuh bisa banget kena sih Bu. Bisa, Dan betul. ya emang rasanya gak enak banget sih kalau kayak gitu tuh. Nah, antisipasi dari orang tua sendiri tuh kayak gimana sih Bu? Ya, jadi tadi bener ya. Kamu sendiri yang sudah bisa merasakan gitu ya kan. Kadang-kadang Bisa nih. apalagi nanti dibanding-bandingin lagi Iya, sama dibanding-bandingin. sama anak yang lain gitu Anak misalkan ya. tetangga bahkan bisa ya Bu? Iya, karena gini, kadang-kadang memang nggak menutup kemungkinan bahwa justru orang terdekat kita lah gitu ya yang pertama kali justru memberikan rasa luka pada kita gitu ya. Ya mungkin sebenarnya awalnya karena ini tuh bentuk kasih sayang gitu kan. Iya, benar. Tapi sebenarnya tidak. Ya gimana gitu ya, malah nanti justru padahal kan kita misalkan sebagai anak kecil itu justru percaya pertama itu ya ke orang tua gitu kan ya. Jadi kalau misalkan orang tua itu bilang seperti itu, maka dia akan merasa iya benar ya saya gini gitu kan ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang sebenarnya pun nanti serba salah ya. Mau kan nanti kamu kurus
juga akan dibully, kalau kamu gendut juga dibully gitu. Semua dibully. Semua dibully gitu. Dengan alibinya, loh kan tante kan peduli sama kamu, tapi ngomongnya nggak enak, bikin sakit hati ya. Iya, kadang-kadang peduli sama ngebully beda tipis gitu ya. Peduli sama ngebully tuh beda tipis ya Bu ya ternyata. Betul. Nah, kenapa sih orang sekitar dan bahkan mahasiswa sendiri masih rentan terhadap bullying? Iya. Banyak banget ya. Rasanya kalau bullying itu kita nggak bisa, memang nggak ada mengenal level usia berapa gitu kan ya, dan tahun berapa, karena kayaknya dari saya dulu sekolah juga sudah ada gitu ya kan bullying ini sifatnya. Jadi memang ketika banyak kondisi terkait isu perbedaan gitu ya, ada perbedaan, lalu ketidaksetaraan terkait dengan kekuasaan, nah itulah bisa muncul tuh gitu ya proses pembulian gitu secara tidak, mungkin ada yang tidak sengaja tapi mungkin juga bisa disengaja seperti itu. Aduh, jadi semua itu bisa Bisa jadi korban bullying. betul. Nah, yang kita tahu bullying ini kan punya dampak yang banyak dan panjang ya Bu efeknya. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih dampak dari bullying dan juga efek jangka panjang dari bullying? Duh, ini banyak banget ya sebenarnya ya. Ya, dampaknya kalau misalkan kita lihat aja ya, karena bullying ini kan banyak jenisnya ya. Kalau misalkan bullying fisik berarti ya dampaknya pasti ada luka-luka fisik gitu ya. Mungkin yang dulu dia suka pakai baju pendek, terus dia pagi pakai jaket karena apa? Menutupi luka fisiknya. Nah, seperti itu. Berarti ya kondisinya luka fisik ini mungkin dia juga tidak berani ya untuk lapor atau berani untuk ke rumah sakit seperti itu. Selain itu mungkin lebih banyak adalah dampak psikologisnya ya. Artinya sebagai korban kita mungkin cenderung tadi ya rada rasa takut, lalu merasa menyalahkan diri sendiri, karena kan bisa jadi nih misalkan kena bullying verbal, dibilang apa gitu ya, nah itu tuh langsung kena nih ke dalam hati, nah sehingga oh iya ya, apa mungkin benar saya seperti itu, nah gitu. Jadi dan efek ini dalam jangka panjang bisa membuat kita akhirnya ngerasa nggak berharga gitu ya, ngerasa apa sih saya ini gitu. Serasa kayak oh saya kayaknya nggak pantas ada di sini. Nah, itu adalah salah satu yang pada akhirnya bisa juga membuat kita jadi lebih rentan terkena depresi atau mungkin menyakiti diri sendiri seperti itu. Nah, sebagai teman kita nggak harus peka juga, tapi kita juga harus membantu teman Betul. kita yang terkena kasus bullying ini. Nah, ini aku ada sedikit kepo nih ya ke Bu Vivin. Bu Vivin pernah nggak sih menangani kasus bullying? Boleh nggak Bu ceritain lebih lanjut ya Bu menangani kasus bullying? Menangani kasus bullying itu gampang-gampang susah gitu ya. Artinya sebenarnya kita perlu memahami betul gitu ya apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia pikirkan seperti itu. Dan kita perlu juga melihat gitu ya sebenarnya kondisinya dia itu seperti apa sih sekarang, supaya nanti kita bisa menangani dulu nih tadi ya, membuat saya misalkan itu bisa menjadi tempat amannya dia untuk bercerita. Ketika dia sudah dalam kondisi aman, barulah kita mungkin akan lanjut gitu ya dengan penanganan lanjutan, apakah mungkin dia bisa melaporkan sendiri atau perlu kita bantu dan seperti itu. Jadi memang susahnya adalah ketika dia masih punya banyak emosi-emosi negatif gitu ya, biasanya pasti akan dirilis dulu emosinya supaya lebih bisa berpikir gitu ya, lebih bisa memahami apa yang harus dilakukan setelah itu. Oke, ternyata kayak gitu ya Bu caranya. Oke. Nah, ini yang balik lagi kita ke kasus anak kelas 1 SD yang dipukuli sama 5 orang kakak kelas dan nggak berani bilang ke orang tuanya, bahkan mungkin setiap korban bullying nggak berani speak up ya Bu. Nah, itu kenapa sih Bu biasanya korban nggak berani speak up? Iya, karena kan kebayang ya kalau kita menjadi korban itu kan ada tekanan dari lingkungan, dari pelaku maupun dari teman-temannya atau dari orang-orang yang melihatnya. Jadi yang paling banyak itu adalah rasa takut ya. Jadi sebagai korban tentunya kita jadi takut nih, serba salah gitu ya, mau melakukan apa itu pasti
dia akan memikirkan nih konsekuensinya, nanti saya akan lebih dibully lagi nggak ya gitu kan, dan nanti malah jadinya dia kena stigma juga bahwa oh ternyata misalkan si ini begini, nah seperti itu. Jadi pada akhirnya mereka takut untuk melaporkan kondisinya, sehingga ya sudah nih diam aja dengan harapan oh mungkin nanti dengan dia diam saja pelakunya itu akan berhenti dengan sendirinya, seperti itu. Nah, gimana sih kita tahu kalau misalnya teman kita ini atau orang terdekat kita lagi dibully? Iya, biasanya gini ya, psychomates. Jadi kadang-kadang ada kondisi ketika kita melihat teman kita yang biasanya berperilakunya mungkin seneng gitu ya, sering nongkrong dan sebagainya. Nah, ada perubahan perilaku nih gitu ya di dia. Jadi dia biasanya yang nongkrong jadi ngurung diri, menarik diri, tidak mau diajak nongkrong lagi. Atau dia juga biasanya ada kondisi mungkin sempat dia bilang atau cerita gitu ya pengen melukai diri, seperti itu. Jadi biasanya akan ada kelihatan perubahan perilaku itu. Atau bisa juga nih kelihatan juga nih perubahan prestasinya nih, biasanya berprestasi, suka ikut banyak kepanitiaan, tapi akhirnya sekarang hilang, nggak ada kabar, atau bahkan turun nih nilai akademiknya. Itu juga bisa jadi tanda-tanda. Jadi kita juga perlu peka ya terhadap hal tersebut. Jadi kita sebagai teman kita nggak harus peka juga, tapi kita juga harus membantu teman kita yang terkena kasus bullying ini. Nah, apa sih sebagai teman apa yang bisa kita lakukan untuk membantu teman kita yang terkena kasus bullying ini? Ya, sebagai teman seperti tadi ya, misalkan peka gitu ya, tawarkan bantuan. Biasanya sebenarnya kalau di kasus bullying sendiri, bukan hanya ada korban dan pelaku, tapi ada saksi, ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai teman itu sebagai saksi bullying, maka kita perlu harus ada mendukung dia untuk bisa melapor, gitu ya. Dia melihat dia ada kebutuhan apa nih. Misalkan kalau memang dia harus ke rumah sakit gitu ya, mungkin bisa diantarkan. Ketika dia mungkin ada kondisi dia butuh cerita, mungkin bisa didengarkan, seperti itu. Jadi ada untuk dia supaya dia memunculkan rasa aman lah di dia bahwa oh ada orang yang mengerti saya, ada orang yang memahami saya, seperti itu. Jadi setiap kampus seharusnya harus menyediakan tempat seperti itu ya Bu ya. Kalau di Ubaya sendiri nih Bu, ada nggak ya Bu tempat untuk yang mengadu keluh kesah kita, atau kalau misalnya kita lagi kena bullying itu ada nggak sih Bu tempat untuk mengadu seperti itu Bu? Iya, jadi memang betul ya kalau di kampus, karena kan kampusnya levelnya besar banget ya, kadang-kadang bullying itu bisa jadi kompleks gitu ya, sehingga ada kondisi di mana akhirnya bullying ini perlu penanganan secara sistemik gitu. Jadi nggak hanya ke individunya saja, tapi by system nih secara umum seperti apa. Nah, kalau di Ubaya, karena Ubaya ini juga universitas yang multicultural ya, mungkin banyak sekali orang yang ke Ubaya gitu ya, baik itu merantau dan sebagainya, sehingga punya banyak variasi gitu ya di kita. Nah, ini kan rentan ya dengan perundungan seperti ini. Makanya kita sebenarnya sudah punya sistem penanganannya sendiri gitu. Jadi di Ubaya itu ada yang namanya WeCare. Waduh, WeCare ya, teman-teman ya. Perlu diperhatikan WeCare ya teman-teman namanya. Apa itu WeCare gitu ya? WeCare itu sebenarnya suatu satuan tugas gitu ya untuk Satgas Pencegahan dan Perundungan. Jadi baik itu untuk kekerasan seksual ataupun perundungan, kita bisa melaporkan kondisi kita ke sana, seperti itu. Dia akan menjadi tempat aman nih bagi korban gitu ya, atau bahkan juga mulai dari awal ketika masih ini pencegahan nih. Jadi kita akan berikan edukasi-edukasi seperti itu, sehingga baik itu nanti prosesnya dia mencegah ataupun menangani, kita akan WeCare ini akan melindungi, seperti itu, melindungi korban maupun saksi atau siapapun yang melaporkan kondisi ini. Pasti privasi aman kan ya Bu? Privasi aman. Sangat aman ya teman-teman. Nah, selanjutnya gimana sih Bu cara balik lagi nih ke pengaduan di Ubaya tadi? Gimana sih caranya buat mengadu? Oke, ada. Jadi kalau di WeCare itu sebenarnya kita punya websitenya sendiri. Jadi teman-teman Psychomates bisa lihat websitenya, bisa cek hotline-nya gitu ya. Dan nanti ketika menghubungi hotline itu biasanya akan diminta untuk janjian ketemuan. Janjian ketemuan, makanya privasi aman kan ya Bu? Privasi tetap aman, tapi nanti hotline itu juga akan meminta bukti-bukti. Jadi
Karena kan biasanya butuh ya, kayak misalkan bukti-bukti apa aja yang dia punya. Nah itu jadi juga bisa dikumpulkan oleh korban atau mungkin saksi yang melaporkan seperti itu. Pokoknya buat teman-teman atau psychomates, jangan pernah takut untuk mengadu di weekend kalau misalnya udah merasa jadi korban bullying. Betul. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan bukti-bukti sekecil apapun ya. Betul. Dan tenang aja, bakalan ada penanganan. Pokoknya sampai beres lah ya Bu ya, ibaratnya sampai beres beneran, sampai beres ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya Bu, kan kita nih nggak bisa ya, kalau bisa mengurangi ini ya, terhindar dari bullying gitu ya, baik pelaku ataupun korban. Gimana sih caranya kita terhindar atau mengurangi sampai masuk gitu Bu? Ini sebenarnya kompleks ya, tapi praktisnya aja ya. Praktisnya sih sebenarnya kita perlu respect ya, perlu saling menghargai. Kita menghargai diri sendiri juga ya, dan menghargai orang lain. Karena kalau kita menghargai diri sendiri, kita bisa tahu nih kita punya kelebihan apa, gitu ya, kita punya kelemahan apa, sehingga nggak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain dengan kata-kata orang lain. Gitu. Dan kita juga perlu menghargai orang lain, karena orang lain pun sama gitu ya, seperti kita punya perasaan, punya pikiran gitu ya. Dan itu yang juga nanti akan membantu kita supaya kita bisa saling berempati, tahu gimana ya rasanya kalau dibully seperti itu. Jadi kita lebih hati-hati dalam bertindak seperti itu sih. Kalau dari orang tua sendiri, gimana sih cara orang tua tuh untuk lebih paham mengenai anaknya sendiri yang sedang terkena kasus bullying? Kan bahkan anak itu dirubah pendiam, gak mau cerita, mengurung diri di kamar. Bahkan orang tua yang kerja pun kurang tahu sendiri anaknya kayak gimana. Gimana sih Bu sebagai orang tua untuk mengantisipasi anaknya yang sedang kena kasus bullying? Iya, apalagi kan kalau misalkan orang tua itu intinya adalah kita perlu cari siapa ya yang bisa jadi tempat aman anaknya. Karena bisa jadi orang tua itu bukan tempat aman anaknya gitu ya, misalkan tadi itu sibuk nih kerja dan sebagainya, sehingga dia sebenarnya tidak dekat dengan anak. Nah jadi apa yang bisa kita atau orang tua lakukan itu ya mencari, ada nggak kira-kira teman atau mungkin neninya mungkin ya yang bisa ngobrol sama dia gitu, bisa dia bisa mencurahkan seperti itu gitu sih. Jadi emang nggak harus dari orang tua, mungkin bisa bilang ke neneknya atau ke neneknya atau siapapun ya Bu. Waduh, kayaknya pembicaraan kita pada hari itu panjang banget ya Bu, mengenai mengenai kasus bullying itu kayaknya aduh panjang banget. Tadi udah ada tips-tips dari Bu Vivin dan juga teman-teman Psychomates. Jangan lupa kalau misalnya ada pengaduan bisa banget ke WeCare. Ada hotline-nya ya Bu, ternyata bisa diisi mengenai pengaduan itu ya Bu ya. Aduh, aku makasih banget buat Bu Vivin yang udah menjadi narasumberku di episode kali ini. Mungkin terakhir nih Bu, ada kata-kata lagi nggak Bu buat episode kali ini? Kata-kata terakhir, iya pokoknya kalau kita tahu bahwa ada kondisi-kondisi bullying di sekitar kita, berani untuk laporkan. Jangan lupa ya teman-teman, berani, intinya itu berani. Oke. Makasih banget buat Bu Vivin yang udah jadi narasumber kali ini. Nah, jangan lupa buat teman-teman buat like, comment, dan subscribe di @official channel Fakultas Psikologi Ubaya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.